cukup jelas ya. Jadi di kami mungkin agak berbeda dengan tempat lain ya, di mana zonanya ada zona biru, zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Sedangkan di rumah sakit lain ada zona hitam. Ya. Ya, ini kita lihat bahwa ambil contoh supaya pasien tidak banyak komplain ya. Kita lihat, kita sudah tulis di dinding UGD kita bahwa kalau di zona biru kami langsung prioritaskan, langsung intensif di ruang isolasi. Jadi kami langsung. Yang zona merah kami akan melayanan dalam waktu kurang dari 10 menit proses tinggi. Ya. Kemudian zona kuning akan kami mulai layani dalam waktu kurang dari 30 menit. Zona hijau akan kami layani belakangan ya, yaitu kurang dari 60 menit. Tentu pasiennya mungkin keluarganya sudah marah-marah nih ya. Jadi sahabat sekalian, tadi PHD pada masyarakat perlu kita latih. Kemudian kita sendiri seperti hari ini kita melakukan bantuan hidup jantung lanjut yang lebih advance, karena itu perlu berlatih terus ya. Kemudian kalau berhasil, tadi kita di rumah sakit 80% SOSC, ROSC kita, kemudian yang penting juga adalah post cardiac arrest care. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita lengah, udah kecapean, berhasil melengah, arrest lagi. Ya, kita. Jadi yang lain tadi dokter Edi sampaikan, mencegah disfungsi organ, jangan sampai cerebralnya bermasalah. Kalau dari luar, tertentu dari kebas, ya, itu berjauh-jauh ke sebelah, ya, dan ada di luar jalan sendiri. Ketahuan ini jalan sendiri. Ini yang paling berbahaya sekali. Ya, jadi kita harus pasang harus kita robotin atau TPS harus segera ditutup. Nah, mungkin nanti dalam boxnya dan itu ada soal ini. Kemudian akhirnya heart rate lambat, pasien memiliki gejala, karena kita betul gejala tanya terus kalau memang ada hubungan antara heart rate lambat dengan isinya pasien. Nah, gejalanya itu kadang-kadang tidak khas ya, ada berjadah ya, kadang-kadang itu tidak enak, kadang-kadang suka, kadang-kadang bilang enggak ya. Kemudian kalau kesadaran terlambat misalnya, kita harus bertindak. Kemudian ada rasa pusing, apalagi sudah pingsan, itu repot kita. Kemudian lain ada hipotensi, itu kita harus mengingat minum banyak, ini kita sudah menghadapi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ini adalah kita lihat kondisi bila nadi yang melambat, kemudian kita cari underlying cause ya. Tadi misalkan kalau underlying cause-nya bukan jantung ya tentu hasilnya nggak optimal ya. Tapi kalau yang bikin pasien paru oksigen tetap diberikan ya. Kemudian monitor ya, itu kita pasang alat monitor yang tidak tepat. Nggak keburu, kalau nggak pakai ECG monitor di alat tersebut. Kemudian kita lihat apakah ada penyebab hipoksia. Nah, ini sering terjadi hipoksia, harus dilihat, dan apakah ada keracunan. Ya. Bila tetap present bradikardia yang menyebabkan hipertensi, ya, menyebabkan gangguan mental, shock dan sebagainya, atau akut heart failure, kemudian bila dia 3 jam atau tidak, belum sampai itu kita putuskan nggak respon nih, kita pasang epinefrin atau dopamin ya. Kemudian masih nggak bisa, kita call expert untuk pasang transcutaneous atau
ya lewat TPM ya. Nah ini ada dosis-dosisnya, mungkin nanti juga besok disampaikan. Atropin apidos ya, first dose 1 mg bolus. Ya. Kemudian kita akan ulangi 3 menit ya, dan kita lihat responnya. Jangan terlalu menunggu 3 menit. Misalnya tidak respon, sediakan berikutnya, epinefrin atau dopamin. Tapi paling penting adalah mencari penyebabnya. Apakah ini myocardial ischemia, infarction, atau kemudian apakah karena toksik? Ya, itu lain lagi ceritanya. Hipoksia harus kita atasi betul-betul. Dan electrolyte abnormality ini juga sering terjadi. Kemudian kita lihat kondisinya. Ya, ini kita lihat ini hampir sama ya. Tadi yang penting mencari sebabnya. Kita selalu perhatikan kondisi pasien. Ada kuat nggak? Yang kedua, cari identifikasi penyebabnya. Tapi jangan lupa, jangan meleng. Kita jaga posisi, jangan napas. Beri bantuan napas sesuai kebutuhan. Ya. Lalu pada kasus hipoksimia, monitor terus saturasi oksigen. Ya. Dan monitor terus tekanan darah, irama jantung. Ya. Kemudian pasang IV access ya. Dan rekam ECG. Siapa tahu suatu ada ST elevasi ya, jadi nggak cukup kadang-kadang. Kemudian cari penyebab, kembali semua kepada mencari penyebab ya, yaitu miokard. Adakah miokard infark ya, ST elevasi, ST depresi ini, kemudian obat-obat ya, keracunan obat dan sebagainya ya. Ada hipoksia nih, penyebab lingkaran setan berulang terus, atau kelainan elektrolit yang harus segera kita koreksi ya. Kemudian barikardia dengan perfusi yang adekuat ya. Kita lihat barikardia yang adekuat ya. Kemudian kita lihat apakah hipotensi atau gagal jantung akut. Kemudian ada perubahan status ya. Kita tanya terus pasien, bagaimana Pak, bagaimana, kita tanya terus alertness ya. Atau nyeri dada. Kadang-kadang pasien tidak jelas ngomong nyeri dadanya nih ya. Jadi kita harus sambil menunggu hasil lab ya, kita lihat apakah ini suatu. Di sebelah kanan tadi sudah saya sampaikan hampir sama tadi ya. Jadi first dose obat-obatan sebelah kanan. Ya. Lalu terus diperhatikan perfusi. Nah, kita sering perfusi terus kita pegang nih. Ya, perfusi dicek terus, perfusi dicek terus. Monitor pasien terus ya. Ini hampir sama semua ya. Kita lanjut. Ya. Bagaimana kalau tidak ada kuat? Ya. Tidak ada obat, dosis pertama kita bolus, dapat diulang setiap 3 menit, maksimal 3 mg. Tapi kalau nggak efektif, mungkin kita segera siap-siap berpindah seadanya situasi di situ. Apakah ada dopamin, atau ada epinefrin, atau kok ada target pacing, mana yang bisa duluan. Ya. Jadi kita melakukan kombinasi obat. Tadi dalam thematic review tadi telah dijelaskan tentang pentingnya lebih baik kita mencoba memberikan obat. Kalau nggak diberikan mungkin nggak efek juga ya. Ini hampir sama dengan tadi ya, yaitu kita lihat sebelah kanan obat-obatnya. Selalu menekankan pentingnya mencari penyebab dan koreksi penyebab. Tanpa mengkoreksi penyebab akan jalan terus. Ini transcutaneous pacing, mudah-mudahan ada di daerah. Dia akan dipasang langsung ke elektrolit di dada dan mampu menyebabkan kontraksi jantung. Mudah-mudahan ada di daerah. Kemudian terutama bila perfusinya tidak baik, kemudian tidak stabil, juga pada kasus infark miokard, ya, sinus bradikardika atau AP block kita berikan semua. Ya, kita semua berikan dengan transfusion pacing atau bila perlu dengan temporary pacemaker. Ya. Tapi ada kontradikasi, misalnya hipotermia berat, ya percuma. Lalu asisto, ya, atau pasiennya sadar ya, atau kesakitan waktu kita berikan. Nah, biasanya sih nggak kesakitan kalau dikasih ter. Jadi pada penggunaan transcutaneous pacing, jangan hindari nadi karotis karena suatu transcutaneous pacing ini dapat tertipu oleh denyut. Jadi kita lihat pasar dari dada, nyalakan pacer, atur sampai 60,
Kemudian miliampere, ya kita tekankan sampai keluar pipe. Kalau takikardi, ya, kita lihat penanganan takikardi, ya, kita bagikan takikardi yang simptomatik, takikardi yang tidak stabil, ada yang stabil, oke. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat, kita harus mampu menangani takikardi, sinus takikardi dengan cepat. Masalahnya apakah ini sinus atau tidak, ya? Kalau misalnya kita harus nanti dalam skill station nanti ada mana yang takikardi ternyata suatu atrial flutter atau suatu SVT, lain lagi nih, ya, sama-sama takikardi, ya. Jadi takikardi yang stabil dan tidak stabil, ya, tentu klinisnya stabil maupun ECG-nya stabil. Lakukan tindakan manuver, ya, mengedan, ya, memberikan batuk, memberikan obat-obat dalam penanganan takikardi yang stabil tetap diberikan supaya jangan re-entry lagi. Kemudian melakukan kardioversi bila memang tidak stabil, sudah kardioversi aja, ya, kita berikan, ya. Jadi fokus pada adanya nadi, ya. Jadi bila takikardinya, ya, kita lihat sampai 150 dan simptomatik, kita harus lakukan tindakan, ya, kita berikan DC shock, ya. Apalagi simptomatik ada hipotensi, turun kesadaran, shock, sakit dada, iskemik, ini kita harus bertindak dengan cepat, ya. Tadi membedakan sinus takikardi, harus ada gelombang P-nya. Atrial flutter ini P-nya nggak jelas seperti gergaji. Apalagi atrial fibrillasi ini P-nya nggak kelihatan. QRS-nya jauh dekat. Nah, kalau SVT ini ya reguler sekali, tapi cepat, reguler sekali, nggak kelihatan juga P-nya. Kalau VT, ya ini kadang-kadang ada VT yang monomorfik, ya, polimorfik, ini akan mengecoh kita. Jadi kita penting algoritma takikardi ini, takikardi yang mana nih yang kita bertindak, ya. Tapi yang paling penting klinis, ya. Kalau tidak stabil kita bertindak, nggak akan ada salahnya, nggak usah ragu-ragu. Simptomatik, ya, kenali gejala-gejala jadi tanya terus, kemudian segera bertindak, ya. Kalau ada gejala-gejala yang serius kita bertindak karena nanti terlambat, ya. Ini takikardi pada pasien yang dengan kita tentu selalu kita cari penyebabnya, ya, hipoksia, lalu SD elevasi ada enggak, ya. Nah, bila pasien ini kita harus melakukan cardioversion, ya. Di sini kita lihat, kita lakukan synchronized cardioversion, ya. Kita lihat di alatnya, sebab alatnya ada dua macam, ya. Lalu juga kita siapkan adenosin. Nah, ini saya dengar di daerah nggak ada nih, cuma ada di harapan kita. Mungkin di daerah ada amiodaron, jadi siapkan amiodaron, ya. DC shock, kemudian kita berikan amiodaron, ya. Kemudian synchronize, ya, terutama bila QRS-nya sempit, ya. Lalu kita lihat, ya, bila wide QRS, ya, wide QRS, berikan adenosin kalau ada, kalau nggak ada ya amiodaron, ya, anti aritmik, ya, anti aritmik infusion, ya. Bila refraktor, ya, kita tetap cari penyebabnya, diatasi, ya. Kalau nggak akan terus-terusan. Kemudian kita berikan energi yang ditingkatkan. Ini adalah algoritma yang lain, yaitu bila persisten takiaritmia yang menyebabkan hipotensi dan sebagainya, ya, kita berikan synchronized cardioversion, ya. Ini di atas adalah synchronized cardioversion dan obat-obatnya. Mungkin di daerah lebih banyak amiodaron, kami ada adenosin dan sotalol kami punya. Kemudian consider, kita lihat yang paling jelek adalah bila dia refraktor terus, membuat kita bingung, jangan frustasi, kerjakan terus CPR dan kita berikan obat-obatnya, ya. Kemudian kita lihat, jangan lupa pertahankan jalan napas, oksigen, monitor ECG, ya. Kita berikan tadi hampir sama semua, ya. Kita lanjutkan lagi, kita ulang-ulang lagi, ini pengingatkan bagaimana. Kalau gejala yang menetap, oksigenasi harus kita berikan, walaupun menetap atau tidak. Kalau syukurlah kalau membaik, ya, harus tetap diberikan oksigenasi yang adekuat.
Apakah perfusinya ada kuat? Nah, kita jangan lupa perfusi juga harus dilihat. Ya. Di sini kita lihat jangan sampai ada simptom-simptom hipertensi, perubahan status. Kita tanya terus pasiennya, kesadarannya. Ya. Jangan sampai ada hal yang kita kecolongan. Kalau kondisi tidak stabil, sudah reversi aja. Jangan tunda. Pasien sadar, sedasi. Kadang-kadang nggak sempat sedasi ya. Jadi kita kardioversi. Ya. Jadi synchronize. Ya. Kemudian bila kiasnya sempit, jangan-jangan ini SVT. Ya. Jadi kita bisa berikan adenosin. Ya. Mungkin. Tapi kardioversi tetap bisa bermanfaat. Terutama kita lakukan bila hemodinamik tidak stabil. Ya. Pada atrial fibrillation, vibrasi walaupun tidak stabil tetap kita berikan. Ya. Walaupun ada risiko lepas trombos dan sebagainya, tapi apa boleh buat. Pada flutter kita berikan, VT pasti kita berikan. Kardioversi. Ya. Karena apalagi sudah tidak stabil. Kemudian bila irama teratur dengan kiar sempit, kita akan berikan 50 joule. Ya, SPT atau flutter. Kalau irama tidak teratur dan kompleksnya sempit seperti atrial fibrillation, kita bisa naikkan ya 120 bisa sampai 200 ya. Kemudian kalau ini beda lagi dengan kalau kiar lebar. Tadi kita bedakan kiar sempit dengan kiar lebar ya. Kita berikan pada VT monomorfik kita berikan 100 joule ya. Kemudian pada VT yang polimorfik kita lakukan GC-nya sudahlah asinkronis. Asinkronis kita setel di asinkronis ya. Ini tadi telah saya tanyakan kalau kapan kita pakai sinkronis, kapan asinkronis, dan obat-obat kita siapkan. Kalau dalam troli emergency ada amiodaron, kalau ada ATP ya. Kemudian kalau reguler atau monomorfik kita masih berikan adolsin, kami punya. Dan kalau nggak punya kita berikan anti aritmia yang lain. Kemudian kalau kiar lebar dan tidak teratur, ya, kita fokus pada kontur heart rate dan konversi. Kita lakukan konversi. Kemudian di sini pada kiar sempit, ya, kita melakukan bila kiar sempit dan teratur, kita berikan vagal manuver, kita usahakan adorsin bila ada, bila tidak ada, kita berikan ada infus herbeser ya atau beta blocker kami punya. Lalu kita konsul apakah kita ini suatu SPT memerlukan ablasi atau tidak. Ya. Bila etiologi kembali ke etiologi, takikarinya menetap ya dengan itu kita cari sebabnya sesuai patol atau tidak, tingkatkan dosis kardioversi, obat anti aritmia kita tambahkan. Kemudian pada adult cardiac arrest tangani VF, PT, asistol dan pulseless. Ini kita lihat ECG-nya nanti akan lebih detail pada workshop. PT ini kiarsnya lebar, ya. Tidak ada P, kiars lebar. Ini PT, ya. VF hampir nggak kelihatan nih, betul-betul seperti flat tapi goyang-goyang nih. Ya. Ini VF, lebih baik kita kardioversi karena ini sangat fatal. Asistol ini jangan ragu-ragu, ini jangan putus asa. Kita cek betul-betul asistol nggak, kita pindahkan leadnya. Jadi elektrodnya kita pindahkan, ada yang kendor, atau kita pindahkan ke lead yang lain. Lead 1, lead 2, lead 3, betul-betul nggak? Dia flat. Ya. Lalu perbesar gelombang isi. Betul-betul asistol nggak nih? Ya, kita cek kembali. Kemudian ada yang namanya pulseless electroactivity. Jadi di raba udah nggak ada, tapi masih ada denyut. Ini sangat sulit ya. Pengalaman saya sulit, tapi kadang-kadang kita berusaha terus. Jadi yang sama dengan tadi, ya, diberikan ini kalau ritmenya shockable, ya, diberikan ya pakai itu VF, ya, kita CPR 2 menit, pasang IV line, akses, ya, kita shock. Ya. Kalau shockable, ya, yes, kita CPR lagi
shockable, ya. Kita berikan epinephrine adrenalin setiap 3 menit, ya. Kemudian terus kita lakukan CPR, dan bila gagal dengan epinephrine kita kombinasi dengan ya, amiodaron kalau masih PT terus. Ya. Kita lanjut lagi pada VT, ya, yang jelas tanpa nadi, ya hampir sama dengan tadi, ya. Kita lihat, ya, pre-chart, ya, kita selalu pre-chart di chart itu isi shocknya, ya. Kalau kita siapkan bisa lebih detailnya pada workshop, ya. Ini kita lihat, ya. Kemudian epinephrine diberikan setiap 3. Kemudian evaluasi terus, ya. Kalau asito, ya, kita masih berusaha, ya, apakah betul dia asisto, dan kita robah lead-nya, kita cari, ya. Dan jangan lupa kerjakan terus CPR secara adekuat, jangan putus asa. Tadi tetap dilakukan dengan kompresi yang kedalaman cukup, dengan kecepatan 120, kemudian full chest recoil, ya. Kemudian kita juga cek pad CO2, ya, kita pasang di dekat PCT-nya, ya. Kemudian walaupun CPR bagus, kadang-kadang dia suppressor cuman kurang dari 20. Jadi terus perbaiki quality CPR kita. RW jangan lupa, ya, diperbaiki terus, ya. Kemudian dosis defibrilasi, kalau alatnya bifasik 200 joule, kalau masih alat lama monofasik 360 joule. Kemudian epinephrine setiap 3 menit, amiodaron, ya. Tapi jangan terlalu banyak karena maksimal hanya 450, ya. Jadi kita lihat apakah ada harapan ke arah shockable rhythm, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita sering meleng, kita sudah puas pasca jantung, pasiennya bagus, ya, kita meleng, tarik nafas dulu, ya, kita harus perhatikan terus, ya, intrahospital, ya. Ini perlu dilihat terus, ya. Calling semua teman-teman kita, ya, bahwa ini ada kode biru di ruangan ini, nah, kita kerjakan terus. Lalu jangan lupa pemulihan, kita tunggu terus betul-betul pulih, ya, karena kadang-kadang juga ada sequelnya. Stabilisasi awal, RW jangan lupa, ya. Kemudian pertahankan saturasi sampai bagus dengan PSO2 yang bagus, dan manajemen hemodinamik, tekanan darah sistolik lebih dari 90. Kita berikan cairan yang cukup, steroid atau inotrop, dan mini artery pressure lebih dari 65. Masa lanjutan, ya, kita lihat tadi ini lengkap, ya. Kalau ada STEMI atau non STEMI, ya, kita lakukan intervensi. Kita di UGD kita orang angiografi. Kemudian tadi dikatakan Prof. Edi ada IABP, ada ECMO, walaupun mahal sekali, ya. Kemudian kita cek terus pasien responnya, jangan puas, tetap masih monitor dia kesadarannya bagaimana, ya. Apakah bisa mengikuti perintah-perintah kita. Kalau sampai ada sequelae di cerebral, ya, kita lakukan pemeriksaan lanjutan, ya. Tapi jangan lupa selalu cari etiologi. Lalu cari dukungan selama pemulihan, rehabilitasi multimodal, ya, ada gangguan fisik, ya, neurologis, kardiopulmoner, dan kognitif, itu harus kita nilai kembali. Dan juga ada kecemasan, ya, kecemasan pada pasien maupun pada kita, ya, depresi, jangan sampai ini. Kemudian untuk kelanjutan ke ruangan, ya, belum sampai pemulangan, ini harus betul-betul dikaji dengan baik, ya. Untuk kita juga jangan sampai merasa guilty feeling, ya, stres, kemudian emosional, gagal PCR, kemudian keluarga kita sendiri yang kita CPR, ini jangan sampai terjadi. Lalu tim kerja kita selalu melakukan pelatihan, ya. Kemudian yang lain adalah memberikan support pada pasien yang sedang menjelang kematian, ya. Sekalian, pada akhirnya kunci keberhasilan resusitasi adalah pada sistem. Di sini lihat Jakarta yang macet, ya. Tata layanan pre-hospital sangat penting, ya. Seperti dikatakan Prof. Edi tadi bahwa di mall-mall sudah ada, di luar negeri sudah disahkan pada masyarakat, dan bahkan di pesawat terbang Qantas itu sudah ada disease shock. Saya nggak tahu di Garuda, ya. Kemudian penting sebelum terangkat ke rumah sakit, ya, karena penularannya akan sangat-sangat berbeda kalau dari awal, ya.
Yang saya kerjakan adalah ambulans saya melawan arus, karena kalau di belakang antri saya nggak dikasih jalan, jadi akhirnya saya loncat dan saya melawan arus, mereka lebih minggir. Jangan semakin akhir kata, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Medicine science, dan kita the devil is in its detail. Jadi dalam detailnya CPR kita harus sangat detail, karena mungkin ada itu letaknya. Bila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, dapat di email, Instagram kami, dan Facebook kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sungguh menarik materinya, Prof. Sangat luar biasa, Prof. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab, Prof. Izin, Prof. Baik. Sudah ada pertanyaan, Prof, dari audiens, dari Dr. Erwin Simangunsong. Izin bertanya, Prof, pasien STEMI yang tiba-tiba mengalami kejang, apakah tanda VT pulseless dan PF, apakah tindakan utama yang dilakukan? Izin, Prof. Terima kasih. Jadi jelas etiologinya STEMI. Ini terapinya adalah kalau kejang, ini apalagi dia goyang ya. Ini kasusnya kebanyakan adalah PF, VTPF. Dan ini karena masuk dalam shockable, kita kerjakan DC shock. Ini sering terjadi, terutama bagi jalannya kerja di kamar care ya, seperti Dr. Habib nih, Faisal Habib, dia akan dikerja di kamar care. Ini kita hari-hari habis ada namanya aritmia reperfusion ini ya, itu sering kejadian. Jadi cardioversion harus on terus di UGD maupun di kamar cath lab. Mudah-mudahan menjawab, dokter. Baik, dokter. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas jawabannya, Prof. Yang kedua mungkin, Prof. Ya. Izin bertanya, Prof, dari Dr. Banu Rusman. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya, saya pernah menemukan kasus di mana pasien terjadi serangan VT setiap 8-10 menit sekali dan berlangsung selama 15-20 detik. Setiap mau di defibrilasi, serangan VT sudah selesai. Dan mohon izin, Prof, saya bacakan lagi. Dan sampai apnu. Terima kasih, Prof. Ya. Saya jawab langsung ya. Jadi pada kasus yang demikian, kita berikan, karena waktu mau di DC, dia non-shockable, kalau kelihatan udah pulih. Berikan anti-aritmia, supaya tidak berulang. Jadi berikan amiodaron, ya, berikan procainamide. Jadi berikan obat. Kamu kalau nggak berulang lagi dia. Kamu mau di DC, non-shockable, dia balik ke normal. Jadi amiodaron masuk aja, kalau sudah begitu. Mudah-mudahan jawab, dokter Baru. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Cuman ada tambahan pertanyaannya, Prof. Soalnya masuk ke algoritma bradikardi dan diberikan SA 0,5 mg air langsung di atas 200 dan terjadi serangan VT lagi. Dimasukkan algoritma takikardi, pasien langsung bradikardi, Prof. Sampai apnu. Betul. Ini sesuatu yang bagus. Itu namanya suatu paradoks sulfatropin. Ada jurnalnya, The Paradox of Sulfatropin. Karena itu kita memberikan jangan banyak-banyak. Ya. Jadi kadang-kadang makin banyak, dia paradoks, malah bikin takikardi, malah VT lagi. Jadi cukup belikan sedikit aja. Jadi mungkin dia memang tipenya nggak cocok pakai sulfatropin. Kita akan, begitu dia beradi, kita kasih SA, oh jadi taki. Dia, padahal yang diberikan, mungkin waktu itu kita kasih 2 atau 4 atau apa ya. Coba 1 dulu. Kalau tetap 1 juga, terpaksa kita siapkan alat yang transcutaneous spacing itu. Jadi begitu dia beradi, kita TPM, ya. Kalau dia sampai taki, ya kita akan kasih cardioversion nanti, gitu. Cardioversion terpaksa kita. Jadi ECG ini atas taki, begitu dia taki, kita cardioversion. Kalau dia beradi, kita bisa bantu dengan pacing, apakah transfemoral atau transcutaneous atau SA. Kalau SA-nya tadi terjadi paradoks sulfatropin, dia malah jadi taki, kita shock, kita electrical cardioversion. Itu sering kejadian, betul. Ada lagi? Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, Prof. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Prof. Kami doakan Prof sehat dan sukses selalu, Prof.
Mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya, Prof. Terima kasih, Terima kasih Prof. banyak. Ya, website sudah saya sampaikan. Saya izin live ya. Saya Baik, izin Prof. live. Terima kasih.